Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo, nyanyi dulu yo. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu jaga nang jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya pecahan level 3, lanjutan dari materi yang minggu lalu. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, masih ingat dengan cerita ini? Ada Ihsan, Mail, dan Fizi yang berbagi pizza. Nah, masih ingat ya? Ini ceritanya mengisahkan tentang pecahan. Ya, minggu lalu kita belajar beberapa hal. Yuk, apa saja? Ada yang ingat? Nah, yang pertama, jenis-jenis pecahan. Yang kedua, bagian-bagian dari pecahan campuran. Yang ketiga, bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, begitu pula sebaliknya. Dan yang keempat, bagaimana cara mengerjakan operasi bilangan pecahan, baik yang penyebutnya sama maupun berbeda. Materi pertama kita hari ini adalah mencari pecahan yang senilai. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak pecahan berikut ini. Ada pecahan 1/2. Nah, jika kita ingin mencari pecahan yang senilai tapi penyebutnya berbeda, bagaimana ya? Contohnya ini kita cari pecahan dengan penyebut 4. Wah, dari 2 ke 4 ini perlu dikalikan angka berapa? Ya, dikalikan angka 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jika yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2, agar pecahan berikutnya ini tetap senilai dengan pecahan sebelumnya. Ya, 1 kali 2 jadi berapa? 2. Wah, berarti jawabannya 2/4. Jadi, pecahan 1/2 ini senilai dengan pecahan 2/4. Nah, coba kita simak contoh pecahan berikutnya. Ada 2/3. Jika kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan penyebutnya 12 misal. Wah, 3 kali berapa ya biar dapat 12? Nah, 3 kali 4. Nah, 3 kali 4, 12. Jika yang di bawah dikali 4, yang atas juga harus dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya 8/12. Jadi 2/3 ini senilai dengan 8/12. Contoh pecahan berikutnya agar tambah paham. Ada pecahan 2/5. Jika kita cari pecahan yang senilai dengan penyebut 15 semisal. Wah, 5 kali berapa biar dapat 15? 5 kali 3. Nah, jika yang bawah kali 3, maka yang atas juga dikali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Jadi jawabannya 6/15. Jadi pecahan 2/5 ini senilai dengan 6/15. Materi kedua kita hari ini adalah menyederhanakan pecahan, mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang paling
sederhana. Nah, contohnya pecahan 8/10. Nah, bagaimana cara kita mengubah ke bentuk yang paling sederhana? Syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus membagi kedua bilangan, baik bilangan yang sebagai pembilang maupun bilangan yang sebagai penyebut, dengan angka yang sama dan harus dibagi habis, tidak boleh bersisa. Contohnya yang ini 8/10. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi kedua angka tersebut? Nah, kita masukkan saja, coba kita angka 2. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Betul. Dan ada 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. Nah, kita sudah ketemu dengan pecahan lain dari 8/10, yaitu 4/5. Ini adalah cara menyederhanakan pecahan. Nah, kita coba ke bentuk pecahan yang lain. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu 3/6. Nah, ini sama, kedua-duanya baik pembilang maupun penyebut harus kita bagi dengan angka yang sama sampai habis, tidak boleh bersisa. Coba kita bayangkan dulu, 3 sama angka 6 ini dibagi dengan angka 2. Kira-kira kalau 3 dibagi 2 bisa sampai habis tidak? Wah, tidak. 3 dibagi 2 tidak bisa dibagi sampai habis. Kita coba naikkan angkanya, kita bagi 3. 3/6 sama-sama dibagi dengan angka 3. 3/3. 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3, 1. Betul. Dan berikutnya ada angka 6. 6 dibagi 3 berapa? 2. Betul. Nah, jadi temulah angka pecahan 1/2. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Kita coba dengan pecahan yang lain. Nah, di sini ada pecahan 4/8. Nah, kita coba kira-kira kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu, angka 2. 4 bagi 2 apa bisa? Bisa. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Kita coba. 4 dibagi 2 berapa? 2. Sedangkan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita ketemu dengan pecahan 2/4. Wah, mencurigakan ini. Kelihatannya 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita coba ya. Semisal kedua angka ini kita bagi dengan angka 2 lagi. 2 dibagi 2 masih bisa? Bisa. 4 dibagi 2 masih bisa? Bisa. Coba kita masukkan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ketemulah angka 1/2. Jadi, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Materi kita yang ketiga hari ini adalah contoh operasi bilangan pecahan dengan cara menggunakan KPK. Nah, kita contohkan ada dua pecahan, yaitu pecahan 1/3 ditambah 2/5. Nah, berhubung hari ini kita menggunakan dengan cara KPK, maka langkah yang pertama akan kita lakukan adalah mencari KPK dari kedua penyebutnya, baik penyebut yang 3 dan penyebut yang 5. Langkah awalnya adalah kita mencari kelipatan angka 3. Kelipatan angka 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan angka 5. Kelipatan angka 5 itu ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari hasil mencari kelipatan ini tadi, pasti ada
angka yang sama baik dari kelipatan 3 maupun kelipatan 5. Angka berapa? Ya, angka 15. Angka 15 ini ada di kelipatan angka 3, juga ada di kelipatan angka 5. Itu adalah syarat untuk mencari penyebut dengan cara KPK. Jadi kita sudah ketemu angka 15. Kita taruh di pecahannya 15 dan 15 sampai ke belakang seperti biasa. Langkah kita selanjutnya adalah mengubah nilai pembilangnya. 1/3 kita cari pecahan yang senilai tapi penyebutnya 15. Nah, 3 kali berapa agar bisa jadi 15? Kali 5. Betul, 3 kali 5, 15. Jadi kalau yang bawah kali 5, yang atas juga dikali 5. 1 kali 5 berapa? 5. Jadi jawabannya 5/15. Langsung kita taruh di operasi bilangan sebelumnya 5. Lanjut kita cari pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 kita jadikan penyebut 15. 5 kali berapa agar bisa menjadi 15? Ya, kali 3. Jika yang bawah kali 3, yang atas juga dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Ya, betul. 6/15. Langsung kita taruh ke operasi bilangan yang tadi. Kita tinggal menjumlahkan. Ada 5 tambah 6. Berapa hasilnya? 11. Jadi kita sudah ketemu jawabannya, yaitu 11/15. Jadi beginilah cara mengerjakan operasi bilangan pecahan dengan cara KPK. Materi keempat kita hari ini adalah operasi bilangan pecahan dengan jumlah pecahannya ada 3. Kita gunakan cara KPK. Contohnya, ada contoh ini pecahan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Wah, tiga-tiganya penyebutnya beda semua. Nah, kita gunakan cara yang KPK. Cara yang pertama tadi, langkah pertamanya adalah dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kita cari kelipatannya, kita cari angka 2 dulu. Angka 2 ini kelipatannya berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kita lanjutkan angka 3. Angka 3 kelipatannya adalah ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan angka 4 kita kelipatannya ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Dari hasil mencari kelipatan ini, angka berapa yang ada dalam tiga angka tersebut? Nah, ternyata ada angka 12. Baik di kelipatan 2 juga ada, di kelipatan 3 juga ada, di kelipatan 4 juga ada. Wah, ini adalah KPK dari angka 2, 3, dan 4. Langsung saja kita jadikan sebagai penyebutnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengubah nilai pembilang dengan cara mencari pecahan yang senilai, sama seperti yang tadi. 1/2 jika penyebutnya jadikan 12, kira-kira bagaimana ya? 2 kali berapa agar mendapatkan hasil 12? 2 kali 6. Jika yang bawah dikali 6, yang atas juga dikali 6. 1 kali 6 berapa? 6. Temu 6/12. 6/12 kita taruh di operasi bilangan yang tadi. Lanjut di 1/3. Ini juga kita cari pecahan yang senilainya dengan penyebut 12. Kira-kira 3 kali berapa agar bisa terbentuk 12? Ya, 3 kali 4. Nah, jika yang bawah kali 4, yang atas juga dikali 4. 1 kali 4 berapa? 4. Ketemulah 4/12. Langsung kita masukkan ke operasi bilangan. Yang terakhir
ada 1/4. Ini juga kita ubah menjadi bilangan pecahan yang senilai dengan penyebut 12. 4 kali berapa agar bisa dapat 12? Ya, 4 kali 3. Kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Jadi langsung kita taruh ke operasi bilangan yang tadi. Ketemulah angka pembilang, yaitu 6, 4, dan 3. Langsung saja kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 3 berapa? 13. Betul. Jadi hasil akhirnya adalah 13/12. Seperti itulah cara mengerjakan operasi bilangan dengan cara KPK. Ya, itu tadi materi hari ini. Nah, kita sudah belajar 4 materi. Saatnya kita bermain kuis happy habis. Yeay. Saatnya kalian menjawab dengan tepat dan cepat. Nah, seperti biasa, cara bermain kuis happy habis hari ini adalah kalian ketik di Google, yaitu www.joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode yang Pak Yayan sampaikan hari ini. Setelah itu, kalian masukkan nama panggilan kalian dan nomor absen. Baca soal dengan baik dan jawablah dengan memilih jawaban yang paling benar. Untuk mendapatkan skor yang tinggi, kalian harus menjawab dengan benar dan cepat. Semangat ya! Kita sudah memasuki bagian yang paling akhir dari materi kita hari ini, yaitu simpulan. Kesimpulan materi hari ini. Kita hari ini belajar apa saja toh? Kita hari ini sudah belajar mencari pecahan yang senilai. Setelah itu kita belajar menyederhanakan pecahan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengerjakan operasi bilangan pecahan baik dengan 2 pecahan ataupun 3 pecahan dengan cara KPK. Jangan sampai lupa ya, materi hari ini harus kalian ingat betul. Pesan Pak Yayan, tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.